Salam jumpa kembali, salam sejahtera bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Rini Larono. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi diskusi 7 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul diskusi Sistem Keamanan Informasi. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti diskusi. Salam sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi diskusi 7 dengan judul Sistem Informasi, Sistem Keamanan Informasi. Jika kita berbicara tentang keamanan sistem informasi, selalu kata kunci yang dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Tentunya kita akan diperhadapkan dengan adanya risiko dan sistem tersebut. Menurut survei Information Week dari USA, ada 1.271 sistem or network manager, namun hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen penting. Kemudian kesadaran akan masalah keamanan masih rendah. Pada tahun 1988, keamanan sistem Miles and Miles dieksploitasi oleh Robert Tappan Morris sehingga melumpuhkan sistem internet. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai denial of service attack. Diperkirakan biaya yang digunakan untuk memperbaiki dan hal-hal lain yang hilang adalah sekitar $100 juta. Kemudian pada tahun 1990 Morris dihukum dan hanya didenda $10.000. Pada 10 Maret 1997, seorang hacker dari Massachusetts berhasil mematikan sistem telekomunikasi sebuah airport lokal, sehingga memutuskan komunikasi di control tower dan menghalau pesawat yang hendak mendarat. Menurut definisi computer security, ini menurut Garfinkel dan Spafford, yaitu komputer adalah komputer aman jika Anda dapat bergantung kepadanya dan perangkat lunaknya untuk berperilaku seperti yang Anda harapkan. Sedangkan menurut G.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Kemudian fokus keamanan sistem terdiri dari dua hal, yaitu ancaman dan kelemahan. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Kemudian ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal utama, yaitu ancaman alam,
ancaman manusia dan ancaman lingkungan. Sedangkan yang menjadi kelemahannya yaitu ada cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Kemudian cacat sistem bisa terjadi pada prosedur, peralatan, maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contohnya, setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadi ancaman dan kelemahan. Yang kedua yaitu pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Yang ketiga, pendekatan korektif yang bersifat mengoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Tindakan tersebut menjadikan keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus, malware, spyware, dan masalah lain, akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri. Selanjutnya kita akan melihat pentingnya keamanan sistem. Informasi memiliki nilai atau ekonomis politis, yaitu objek kepemilikan yang harus dijaga. Pertama, kartu kredit, laporan keuangan perusahaan, dokumen-dokumen rancangan produk baru, dan dokumen-dokumen rahasia kantor atau organisasi atau perusahaan. Mengapa sistem informasi rentan terhadap gangguan keamanan? Sistem yang dirancang untuk bersifat terbuka, misalnya internet, tidak ada batas fisik dan kontrol terpusat. Kemudian perkembangan jaringan atau internet working yang amat cepat. Kemudian sikap dan pandangan pemakai, yaitu aspek keamanan belum banyak dimengerti, menempatkan keamanan sistem pada prioritas rendah. Selanjutnya, keterampilan atau skill pengamanan kurang. Kemudian serangan untuk mendapatkan akses atau akses attacks, berusaha mendapatkan akses ke berbagai sumber daya komputer atau data atau informasi. Kemudian serangan untuk melakukan modifikasi atau modification attacks, didahului oleh usaha untuk mendapatkan akses, kemudian mengubah data atau informasi secara tidak sah. Kemudian serangan untuk menghambat penyediaan layanan atau denial of service attack, yaitu menghambat penyediaan layanan dengan cara mengganggu jaringan komputer. Cara melakukan serangan yaitu sniffing. Sniffing yaitu memanfaatkan metode broadcasting dalam LAN, kemudian membengkokkan aturan
Ethernet, membuat network interface bekerja dalam mode promiscuous. Contohnya sniffer. Contoh-contoh sniffer yaitu Sniffit, TCP/DUM, Link sniffer. Kemudian mencegah efek negatif sniffing. Pendekatan sniffer lokal and remote, penggunaan kriptografi misalnya SSH sebagai pengganti Telnet. Kemudian man in the middle. Man in the middle ini membuat klien dan server sama-sama mengira bahwa mereka berkomunikasi dengan pihak yang semestinya, atau klien mengira sedang berhubungan dengan server, demikian pula sebaliknya. Pada saat ini penyerang sudah mendapatkan username and password yang sah untuk bisa masuk ke server. Yang berikut menebak password, yaitu dilakukan secara sistematis dengan teknik brute force atau dictionary. Teknik brute force itu mencoba semua kemungkinan password. Teknik dictionary mencoba dengan koleksi kata-kata yang umum dipakai atau yang memiliki relasi dengan user yang ditebak, misalnya tanggal lahir, nama anak, dan sebagainya. Biasanya didahului oleh access attack untuk mendapatkan akses. Modification attack ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari berubahnya informasi. Contohnya, pengubahan nilai kuliah, penghapusan data utang di bank, mengubah tampilan situs web. Selanjutnya, denial of service attack, yaitu berusaha mencegah pemakai yang sah untuk mengakses sebuah sumber daya atau informasi. Biasanya ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh luas dan kuat, misalnya perusahaan besar, toko-toko politik, dan sebagainya. Teknik DOS. Teknik DOS yaitu mengganggu aplikasi, misalnya membuat web server down, mengganggu sistem, misalnya membuat sistem operasi down, dan mengganggu jaringan, misalnya dengan TCP, SYN flood. Contohnya MyDOM worm email. Ini ditemukan pertama kali 26 Januari 2004. Menginfeksi komputer yang diserangnya. Komputer yang terinfeksi diperintahkan untuk melakukan DOS ke www.sco.com pada tanggal 1 Februari 2004 jam 16.09 18 detik. Pada saat itu diperkirakan 20-30% dari total lalu lintas email di seluruh dunia down disebabkan oleh pergerakan worm ini. Penyebaran yang cepat disebabkan karena penyamaran yang baik atau tidak terlihat berbahaya bagi user. Penyebaran terjadi saat jam kantor, kemudian koleksi alamat email sasaran yang agresif. Selain mengambil dari address book di komputer korban, juga membuat alamat email sendiri. Selanjutnya, pengamanan sistem informasi. Keamanan sistem sebagai satu konsep terpadu memiliki
6 layer atau lapisan, yaitu lapisan pertama Information Security Policies and Standard. Lapisan kedua yaitu Information Security Architecture and Process. Lapisan ketiga yaitu Information Security Awareness and Training. Lapisan keempat adalah Information Security Technologies and Product. Lapisan kelima yaitu Auditing, Monitoring, and Investigation. Lapisan keenam yaitu Validation. Komponen sistem kriptografi, fungsi enkripsi dan dekripsi, kemudian kunci. Kriptografi simetris terdiri dari kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Kemudian problem. Bagaimana mendistribusikan kunci secara rahasia? Untuk N orang pemakai diperlukan N atau N-1 dibahagi 2 kunci. Ini tidak praktis untuk pemakai dalam jumlah banyak. Kemudian kunci enkripsi tidak sama dengan kunci dekripsi. Kedua kunci dibuat oleh penerima data. Enkripsi itu kunci publik, dekripsi itu kunci privat. Kriptografi hibrid adalah menggabungkan antara kriptografi simetris dan asimetris atau mendapatkan kelebihan kedua metode. Infrastruktur kunci publik yaitu pengamanan komunikasi data untuk diperlukan publik atau antar institusi, individu, dan sebagainya. Kebutuhan komunikasi yang aman, heterogenitas pemakai, jaringan komunikasi yang kompleks. Kemudian komponen infrastruktur kunci publik adalah tanda tangan digital atau digital signature untuk menjamin keaslian dokumen digital yang dikirim. Otoritas sertifikat atau certificate authority adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat digital sebagai bukti kewenangan untuk melakukan transaksi elektronis tertentu. Infrastruktur kunci publik. Mengapa diperlukan infrastruktur kunci publik ini? Seperti kita ketahui, kasus klik BCA beberapa tahun yang lalu, yaitu ada orang yang meniru persis situs net banking bank BCA yang URL yang mirip. Situs tersebut menerima informasi login dari nasabah BCA, user ID dan password. Apa yang terjadi jika informasi login nasabah disalahgunakan? Kemudian semakin banyaknya transaksi elektronis yang memerlukan legalitas secara elektronis juga, yaitu dokumen kontrak, perjanjian jual beli, selanjutnya corporate security plan. Ini kita bisa lihat pada bagian berikut. Kemudian defense strategi, yaitu
Pertama, perimeter security, kedua, authentication, yang ketiga, authorization. Yang berikut kontrol. Kontrol terdiri dari control evaluation, yaitu mengidentifikasi kekurangan keamanan dan menghitung biaya pelaksanaan tindakan pengendalian yang memadai. Kemudian general control didirikan untuk melindungi sistem terlepas dari aplikasi mereka. Physical control itu perlindungan fisik, fasilitas komputer dan sumber daya. Kemudian akses kontrol yaitu pembatasan akses pengguna yang tidak sah ke sumber daya komputer menggunakan biometrics dan kontrol pasport untuk identifikasi pengguna. Kemudian communication networks control untuk melindungi pergerakan data di seluruh jaringan dan termasuk perbatasan kontrol keamanan, autentikasi, dan otorisasi. Yang terdiri dari firewall, yaitu sistem yang memaksa kebijakan akses kontrol antara dua jaringan. Kemudian encryption, yaitu proses mengubah pesan asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali penerima yang dituju. Kemudian all encryption system use a key. Kemudian systematic encryption, sender and the receiver use the same key. Public key encryption itu use two different key, a public key and a private key. Kemudian certificate authority assert that each computer is identified accurately and provides the public key to each computer. Ini yaitu masing-masing komputer itu disertifikasi dan masing-masing kunci komputer diberikan kunci publik. Virtual private networking yaitu menggunakan internet untuk membawa informasi dalam perusahaan dan di antara mitra bisnis, tetapi dengan peningkatan keamanan dengan menggunakan enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses. Kemudian application control yaitu kontrol yang melindungi aplikasi spesifik dan meliputi input, proses, dan output control. Kemudian information system auditing yaitu pengamat independen bertugas untuk memastikan bahwa sistem informasi bekerja dengan baik. Berikut tips of auditors and audit terdiri dari 3, yaitu internal dilakukan oleh auditor internal perusahaan, kemudian eksternal yaitu mereview audit internal dalam hal masukan, pengolahan, dan keluaran dari sistem informasi. Yang berikutnya yaitu audit, yaitu pemeriksaan sistem informasi, masukan,
output, dan pengolahan sistem informasi. Kesimpulan, yaitu keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus, malware, spyware, dan masalah lain, akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu.